Loh, nasibnya nggak jelas toh ini. Maka saya suruh hitung ke sebangko saya ada berapa. Ada sekitar 200-an, Pak. Hah? Sebenarnya ya ngeyel ya banyak gitu. Kembali lagi di Ngompol ngomongin politik cpnn.com, tentunya tetap bersama Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, tadi kita sudah ngomongin sedikit banyak soal hobi bersepeda dan juga motor dan juga sidak dengan sepeda seperti itu, Pak. Kita bicara soal penanganan COVID di Jawa Tengah, Pak. Ini kan menjadi Pak Ganjar bahkan dinobatkan menjadi gubernur terbaik penanganan COVID seperti itu. Enggak fitnah. Sebenarnya bagaimana Pak situasi COVID di Jawa Tengah, Pak? Enggak tahu tuh siapa yang bikin terbaik. Wong saya aja merasa nggak terbaik kok. Ada banyak yang tidak selesai. Sekarang aja grafiknya naik. Cuma saya memandang COVID ini beda, Mbak. Ini bukan hanya sekedar orang sakit saja. Orang sakit bagaimana politik kesehatan di sisi hulu, bagaimana tenaga medis kita hormati, kita siapkan APD, kemudian rapid test, kemudian PCR test, lab semua siap. Bukan. Ini ada unsur yang mesti kita perhatikan turunannya. Ekonomi tadi sudah ditanyakan di awal. Yeah. Sosial kita tanyakan. Sosial ini kalau kita belenjetin lagi, banyak, Mbak. Relasi sosial antar masyarakat, stigmatisasi. Ingat nggak orang ngambil mayat? Yeah. Ingat nggak orang menolak mayat untuk dimasuk? Yeah. Itu luar biasa. Jadi saya tuh melihatnya, gila ini. Ini setting ulang besar-besaran. Great reset. Tapi ini sekaligus juga great research. Untuk penelitian besar-besaran bagaimana kita menyiapin masker, hazmat yang tidak bisa, kebutuhan-kebutuhan nasional yang ternyata banyak komponen dari impor. Ada cerita kecil yang mungkin sangat berkesan nggak sih Pak buat Pak Ganjar waktu ketemu dengan siapa orang-orang terdampak COVID mungkin? Awal-awal Mbak saya nggak sengaja main naik sepeda, masuk kampung yuk, masuk. Tiba-tiba saya dipanggil, Bapak Gubernur. Siapa ya? Putar balik saya. Ternyata kawan-kawan dari asrama Papua. Maka saya balik. Ada Bapak Gubernur. Bangun, ada Bapak Gubernur. Terus saya masuk. Kakak, gimana kabar? Jadi ngikutin logatnya. Iya. Sehat Bapak. Setelah kita masuk ke sana, saya mau lihat dapurnya mana. Sana Bapak. Begitu kita melihat di sana, berasnya tinggal dikit. Kamu CPNS Pak? Oh, gajian dong. Kamu? Saya anak petani Pak. Terus bagaimana kirimannya? Saya terkesan. Loh, nasibnya nggak jelas toh ini. Maka saya suruh hitung ke sebangko saya ada berapa. Ada sekitar 200-an Pak. Hah? Kamu siapkan, kirim semua makanan. Baru kami bertemu. Papua, Makassar, NTT, NTB. Baru kita Mbak. Baru saya tahu ada mahasiswa yang tidak pernah dikirimin orang tuanya. Lalu hidupnya dia ngajar, numpang di rumah dosen. Ada yang mahasiswa hari gini dikirimin 300.000 sebulan. Oke, tentu nggak cukup Mbak itu. Tentu nggak cukup. Dan dia luar biasa. Effortnya dia ngajar, dia kerja part time gitu. Dan menurut saya ini luar biasa. Tapi Pak, waktu penanganan COVID di Jawa Tengah itu ada nggak sih Pak warga yang ngeyel? Tapi tadi kan seperti pernah disebutkan, ibu-ibu nggak pakai masker kayak gitu tuh Pak. Mbak sebenarnya ya ngeyel ya banyak gitu. Cara mengingatkan Pak Ganjar biar mengena di hati gimana sih Pak? Saya suka bercanda. Maka biasanya saya datang langsung, terus kemudian memperingatkan langsung, teriak, jaga jarak, pakai masker. Wah, Pak Ganjar. Kita pakai bercanda. Yang kedua pakai medsos. Ya, medsos saya pakai untuk kampanye, lomba-lomba, macam-macam, kasih narasi-narasi positif. Terakhir kaos. Oh ya. Ya, buat kaos. Sama lawan corona, nyedak keplak gitu. Ora salaman tetap seduluran. Tidak jabat tangan tapi tetap bersaudara. Maksud saya pesan-pesan positif saja. Harapan saya pola komunikasi dengan berbagai media ini nyampe. Ya minimal menggunakan itu aja biar efektif. Tapi dari Pak Ganjar aktif media sosial ini tepat nggak Pak kalau disebut Pak Ganjar itu bekerja salah satunya sumber masalahnya diambil dari media sosial? Oh pasti Mbak. Sekarang kan orang saya tanya, saya pernah buat polling ya. Kalau Anda mau lapor kesulitan kamu laporannya kemana? Datang ke kantor.
pakai surat, SMS. Udah bukan zaman. Bukan zaman. Medsos nomor satu Nomor medsos. satu medsos, Pak. Maka Mbak, dinas saya wajibkan harus punya medsos. Oh, Dan oke. sebagian besar centang biru. Oh, Dan itu ada kewajiban 1 kali 24 jam mesti direspon. Kalau tidak, masuk dashboard saya. Begitu sampai 3 kali langsung saya tanya, udah bosan jadi kepala dinas? Gitu. enggak yang merespon langsung Pak Ganjar. Oke Pak, ini bicara soal Ya. pandemi di Jawa Tengah ini kan Ya, ya. menjadi salah satu contoh yang penanganan baik. Sebenarnya kan berdampak banyak pada UMKM Ya, ya. di Jawa Tengah. Ya, ya. Bagaimana Pak sih Pak mendukung UMKM untuk bisa bangkit lagi Pak di Jawa Tengah? Saya punya duit, Oke. pakai refocusing. Nah, pada saat kita mau belanja, saya kumpulin teman-teman. Kita cara belanjanya gimana? Kesehatan, angkat tangan dulu. Beli ini, beli. Oke. Untuk peralatan kesehatan, ya, APD dan sebagainya, termasuk obat-obat. Oke, silakan. Dinas perindustrian bagaimana? Iya Pak, kita bantu mereka Pak, industri kecil dan sebagainya. Apa? Buat APD Pak? Good. Dinas Koperasi UMKM apa? Saya Pak, buat APD Pak. Oke, apalagi? Masker Pak? Oke. Pemberdayaan perempuan? Oke Pak. Masker Pak? Oke. Kok masker sama APD semua ya? Berarti lokal Ya. untuk kebutuhan. Akhirnya kita koreksi, inspektorat turun, nggak boleh yang membuat satu aja. Terkumpullah duit kira-kira 10 miliar. Oke. Buat masker semua. Oh. Siapa yang buat? Sekarang UMKM, angkat tangan. Angkat tangan. Saya Pak, bisa jahit? Bisa. Ini tak kasih duit. 10 miliar dibagi. Dapat 2,6 juta masker. 2,6 Dari target juta. 3 juta masker. Oke deh, lumayan. Terus kemudian kita ambil, kita bagikan. Siapa yang buat hazmat? Oke. Pak, saya kan buat makanan, Pak. Gimana? Ya. Oke. Butuhnya apa? Terigu. Apalagi gula, telur, kita kasih bantuan. Terus apa? Mulai mereka kita ajak promo, ada pendampingannya agar kualitasnya bagus. Apalagi ya, saya survei Mbak, Iya. ada riset kecil, ternyata UMKM kita itu maunya satu dilatih marketing dan online. Oke. 2 packaging. Packaging. Yang ketiga, akses permodalan. Siap. Nah, kemudian akses permodalan ada KUR. 20 triliun kalau tidak salah subsidi bunga dari pemerintah pusat. Ambil aja KUR. Ini belum efektif tapi. Belum efektif. Nah, sekarang yang mereka minta pelatihan marketing online, packaging, ini kita latih sekarang. Nah, mulai kita ajak mereka bergabung dengan marketplace itu. Yang unicorn saya ambil, terus kemudian dia melakukan pelatihan, mereka angkat, jalan. Di sela kita harus tetap disiplin dengan protokol kesehatan, tapi kita harus untuk menjaga ketahanan ekonomi itu kan wajib tetap harus naik ya Pak ya, agar ekonomi lokal UMKM tetap bergulir hingga triwulan kedua itu kan turun 5,3% nasional. Betul. Apa yang akan dilakukan Jawa Tengah sih Pak? Ya, sebenarnya membangkitkan dengan satu itu. Pelatihan, pendampingan, akses modal gitu ya. Terus kemudian mereka kita ajak pindah untuk jualan cara online. Satu, mereka di rumah, mereka bisa bekerja. Tapi kalau dagang langsung kan bahaya. Maka mereka kita bawa, kamu jualannya ke online aja. Beberapa yang sudah menikmati, yang sudah meningkat itu tadi Pak, dia bilang, wow, tiba-tiba ada orang banyak pesen Pak, gitu. Iya. Kita kalau dapat itu ya seneng. Tapi ada, kok saya sudah online nggak laku, coba barangmu gitu, packagingnya nggak baik, kualitasnya nggak baik. Nah, ini yang kita dampingi. Iya. Nah, cara-cara inilah kemudian yang kita coba untuk meningkatkan. Ada sih yang menengah ke atas, udah dapat insentif, utangnya direstrukturisasi. Tapi yang kecil bagaimana? Yang kecil ya itu kita bantu. Ada sedikit wajib. Iya. Dinas-dinas saya minta untuk menjadi off-taker. Dibeli. Sedikit memaksa ya. Iya, nggak apa-apa. Beli. Kalau gaji ke-13 sekarang dikasihkan oleh pemerintah, ada baiknya juga agar meningkatkan konsumsi. Jadi sekarang konsumsi kita tingkatkan. Maka saya bilang, oke deh pribadi-pribadi kalau ada sesuatu dibeli. Ya. Ada orang yang membuat HEPA filter, tapi sederhana. Dari paralon, terus kemudian dibolongin, kasih X-house, dalamnya pakai UV. Ini kita taruh kalau banyak orang, kayak di depan kita ini. Nah, terus kemudian ada yang mulutnya muncrat-muncrat gitu kan, ada bau, ya disaring di sana. Langsung di filter. Dan ini murah. Maka saya bilang, loh kalau kayak gini kan nggak perlu lelang, nggak beli. Oke. UKM dibuat udah jadi beli. Ada agak bagusan, beli. Sehingga yang kita beli tidak harus yang branded. Kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, tentunya tentang isu-isu nasional dalam minggu ini. Tetap di Ngompol Ngomongin Politik JPNN.com bersama Bapak Ganjar Pranowo.